Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Atunasia, NIM 17030360014. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2017, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada PPL Mandiri dari rumah ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang automasi perpustakaan. Materi yang saya akan paparkan antara lain pengertian automasi perpustakaan, manfaat automasi perpustakaan, dan komponen apa saja sih yang harus ada pada automasi perpustakaan. Dari pengertian, pasti di benak kita dari kata automasi perpustakaan yang terbayang adalah perpustakaan yang otomatis. Ya, tentu. Namun secara umum, automasi perpustakaan atau perpustakaan otomatis adalah sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi atau TI. Sistem otomasi perpustakaan atau Library Automation System adalah software yang berdasarkan pangkalan data untuk mengotomatiskan kegiatan perpustakaan. Jadi di sini perlu adanya teknologi yang berperan sebagai penjalan kegiatan perpustakaan. Mengapa sih teknologi perlu diterapkan di perpustakaan? Padahal kan sudah ada penjaga perpus, pustakawan. Pasti kita bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Ini alasannya. Alasan teknologi diterapkan di perpustakaan. Yang pertama, tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan. Karena semakin pesatnya perkembangan teknologi, apalagi di 4.0 ini, tentu perpustakaan sebagai instansi penyedia informasi untuk meningkatkan mutu layanannya bisa menggunakan teknologi, akan terbantu dengan menggunakan teknologi. Yang kedua, tuntutan terhadap penggunaan koleksi bersama. Misalnya gini, untuk temu balik informasi, mempermudah temu balik informasi. Misalnya gini, temu balik informasi dapat dilakukan secara cepat jika menggunakan teknologi. Karena pada basis data perpustakaan yang sudah berbasis teknologi atau otomasi menyediakan untuk kepentingan penelusuran. Beda halnya dengan perpustakaan yang masih berbasis non-teknologi atau masih manual. Itu kan untuk penemuan kembali koleksi harus mencari di bahan pustaka dan atau bisa dilakukan dengan mencari katalognya. Yang ketiga, kebutuhan mengefektifkan SDM. Untuk mengefektifkan sumber daya manusia di perpustakaan seperti pustakawan dan petugas perpustakaan tentu akan terbantu akan efektif jika menggunakan teknologi. Yang keempat, tuntutan terhadap efisiensi waktu. Efisiensi waktu ini untuk menghindari pekerjaan yang sama dilakukan secara berulang-ulang. Yang kelima, keragaman informasi yang diterima. Yang terakhir, kebutuhan kecepatan layanan informasi. Intinya gini, kalau perpustakaan menerapkan teknologi atau berbasis teknologi, informasi mudah diterima, serta layanan informasi akan cepat. Manfaat diterapkannya automasi perpustakaan. Yang pertama, mempercepat temu balik informasi seperti tadi sebelumnya. Hal ini disebabkan karena sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pada sistem manual, temu balik harus dilakukan dengan mencari informasi. Walaupun dilakukan dengan cepat, kalau tidak dapat menemukan judul bahan pustaka yang dicari,
di perpustakaan karena mungkin saja bahan pustaka sedang dipinjam oleh pengguna lain atau bahan pustaka yang dicari sudah hilang atau rusak. Dengan menggunakan otomasi, maka dengan cepat informasi yang akan dicari akan diperoleh karena basis data perpustakaan telah menyediakan fitur pencarian dan penelusuran. Yang kedua, memperlancar proses pengelolaan pengadaan bahan pustaka. Dengan adanya data basis yang baik dan akurat dalam sistem otomasi perpustakaan, maka untuk kepentingan proses pengelolaan pengadaan bahan pustaka akan terbantu sekali dengan penerapan IT ini. Yang terakhir, manfaat otomasi perpustakaan. Komunikasi antar perpustakaan lebih mudah. Ya, jelas. Dengan adanya basis data yang baik dan sarana-sarana komunikasi basis data dan informasi yang baik, maka komunikasi antar perpustakaan yang dilakukan akan sangat mudah. Antar perpustakaan dapat melakukan komunikasi melalui media internet. Demikian juga untuk tukar-menukar data, informasi dapat dilakukan antar perpustakaan. Yang terakhir, komponen yang harus ada di otomasi perpustakaan. Yang pertama user bandwidth. User di sini pengguna, bisa diartikan pengguna perpus, petugas perpustakaan, pustakawan yang dalam pengoperasian IT ini butuh pengontrol. Yang kedua, hardware. Hardware di sini meliputi input device, perangkat input, processing device, perangkat proses, output device, serta storage atau penyimpanan. Yang ketiga, software. Software ada dua, software sistem dan software aplikasi. Untuk software aplikasi biasanya di perpustakaan menggunakan Slims Boolean. Yang keempat, data. Data biasanya pada perpustakaan otomasi disajikan melalui World Wide Web untuk menyajikan informasi-informasi yang berhubungan dengan perpustakaan. Yang terakhir, network atau jaringan. Jaringan juga merupakan perangkat yang mendukung terciptanya otomasi perpustakaan yang baik. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.